Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa man walah. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Allah karena Allah pemilik segala puji yang kita panjatkan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kesempatan ini Al-Fakir hanya ingin bercerita bahwa dulu di zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pemuda impian, pemuda idaman, bahkan dikatakan bahwa dia adalah pemuda langit. Mengapa dikatakan dia adalah pemuda langit? Karena pemuda tersebut tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Malaikat semua kenal dengan beliau, meskipun penduduk bumi, bahkan para sahabat baginda Rasul pun, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali tidak mengenal beliau. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir di kota Qoron, bahwa pemuda itu mempunyai seorang ibu dan sudah tidak mempunyai seorang bapak. Beliau bekerja untuk menafkahi dirinya, untuk menafkahi ibunya. Beliau begitu taat kepada ibunya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencari makan bahkan di tempat sampah, mensortir apa yang bisa dimakan oleh dia dan apa yang bisa dimakan oleh ibunya. Tapi beliau begitu bakti kepada ibunya. Suatu saat beliau sedang mencari makan di tempat sampah, di tempat pembuangan. Di seberang sana ada seekor anjing yang menggonggong kepada beliau. Dan beliau berkata, "Hei anjing, saya akan mengambil makanan yang bisa saya makan, dan engkau pun ambillah makanan yang bisa engkau makan." Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu adilnya pemuda tersebut. Bahkan anjing pun jatahnya tidak diambil oleh kita. Anjing pun jatahnya tidak diambil oleh dia. Tapi sekarang bukan hanya jatah orang yang normal, jatah orang disabilitas pun bantuannya diambil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau suatu saat izin kepada ibunya, "Bu, boleh tidak kalau saya pergi ingin menemui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kata ibunya, "Boleh nak, asal setelah ketemu kamu langsung pulang ya." "Baik," kata Uwais. Namanya Uwais, pemuda langit tersebut, Uwais Al-Qarni, karena beliau lahir di kota Qoron. Beliau berjalan kaki dari rumahnya jauh menempuh Madinah. Sampai di Madinah, beliau datang dan bertanya kepada orang di Madinah, di manakah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampailah beliau kepada atau ke rumah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketuk pintu, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Ada yang menyaut dari dalam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Uwais, di manakah baginda Rasul?" Kata Sayyidatina Aisyah, "Baginda Rasul sedang berperang." Akhirnya, "Apa gerangan yang menyampaikan engkau sampai sini?" Kata Sayyidatina Aisyah, "Saya ingin bertemu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam."
Saya begitu cinta, begitu rindu kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga hati saya ingin ke sini. Kata Sayyidatuna Aisyah, nanti saja kalau Rasul sudah kembali, Anda boleh ke sini lagi. Tapi Uwais tidak diperkenankan masuk. Mengapa? Karena tidak ada laki-laki lain. Begitulah seorang muslimah tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke rumah tanpa ada mahramnya. Pulanglah Uwais kembali. Sampai di sana ditanya oleh ibunya, bagaimana? Ya Uwais, ketemu tidak dengan baginda Rasul? Kata Uwais, tidak ketemu Bu, tapi saya ingat pesan ibu bahwa ketika saya sudah sampai sana bertemu baginda Rasul, saya pulang lagi. Meskipun saya tidak berjumpa dengan baginda Rasul, saya sampai ke rumah baginda Rasul dan saya menitipkan salam kepada istrinya. Sepulang daripada peperangan, Rasulullah SAW pulang ke rumahnya dan dikabarkan oleh istrinya bahwa ada seseorang yang lusuh, yang kumal. Dia mengaku Uwais, namanya Uwais. Kata baginda Rasul, kemana dia sekarang? Kata istri baginda Rasul, sudah pulang ya Rasulullah, sudah pulang. Kata baginda Rasul, ketahuilah ya Aisyah, ya Humairah, bahwa dia pemuda tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Semua penduduk langit tahu sepak terjang beliau, identitas beliau. Si Uwais itu terkenal di langit, mungkin di dunia dia tidak. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais mempunyai penyakit kusta. Bahkan suatu hari beliau ditawari baju, dikasih baju karena punya baju cuma 2. Ditawari baju oleh orang, ya Uwais, ini baju untuk engkau. Kata Uwais, mohon maaf, saya tidak mau bisa menerimanya. Mengapa? Karena saya orang segini-gininya, bahwa seorang tidak mampu. Ketika saya mempunyai baju lebih dari ini, takut orang mencurigai saya bahwa saya itu mencuri baju orang lain. Begitu tawadunya. Ada di kita juga orang yang miskin tapi punya harga diri. Banyak orang kaya tidak punya harga diri. Dia dikasih tanpa keringat mengucur dari badannya, dia tidak mau menerima. Itulah orang miskin yang sejati, luar biasa orang miskin tersebut. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika baginda Rasul berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, nanti kalian temui Uwais sepeninggalku, minta doa agar engkau masuk surga dan dibebaskan dari siksa neraka. Terkaget Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mengapa saya itu sahabat daripada baginda Rasul, tapi mengapa saya harus minta doa kepada Uwais yang orang saja tidak kenal dengan beliau? Tapi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tidak banyak bertanya, nurut kepada baginda Rasul, sami'na wa ta'na. Setelah itu pergilah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kepada Uwais. Ya Uwais, saya disuruh baginda Rasul untuk minta doa, doakan saya ya Uwais untuk bisa terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Kata Uwais, sakedap, sebentar. Mungkin kalian berdua salah orang, bukan Uwais saya, tapi ciri-cirinya ada pada engkau ya Uwais. Maka kami berdua doakanlah. Dengan sedikit membujuk, akhirnya Uwais mendoakan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa hikmah yang kita bisa petik dari kisah penggalan itu? Bahwa siapapun dari kita, siapapun orangnya, ketika memuliakan ibu, Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat tinggi derajatnya, mengangkat derajatnya kepada derajat yang begitu tinggi. Muliakanlah ibu, muliakanlah ibu, muliakanlah ibu dengan kemampuan kita. Al-Fakir beberapa waktu ke belakang itu menjemput calon pengantin pria di mobil, karena di mobil itu anak tersebut sudah yatim, artinya sudah meninggal bapaknya, karena tidak dikatakan yatim ya, karena sudah dewasa, sudah mau menikah. Berceritalah ibunya kepada kami
sebagai penjemput. Ibunya orang Palembang kebetulan dan berbicaranya bahasa Indonesia. Al-Fakir kutip langsung perkataan ibunda daripada pengantin tersebut. Saya tuh bangga mempunyai anak, Pak. Bilang kepada kami sebagai penjemput. Kata saya, mengapa bangga? Anak saya itu luar biasa soleh. Ketika saya bekerja dan dia pulang bekerja, kadang pakaian saya pun sudah dia cucikan. Kadang lantai pun sudah dipel. Bangga orang tua mempunyai anak seperti itu. Biasa, ekonominya biasa. Miskin tidak, kaya tidak. Cukuplah insya Allah. Tapi apa yang terjadi karena dia memuliakan orang tua, terutama ibunya, siapa yang mengantar? Banyak orang yang mengantar dari desa tersebut. Bahkan yang menerima penjemput calon pengantin pria pun kepala desa sendiri. Ada kaur, ada kasih pelayanan, kesra, dan perangkat desa yang lain ada orang biasa. Kalau orang ada mungkin. Dan yang mengantar banyak sekali, luar biasa. Dan kepala desa sendiri mengantarkan dan menyerahkan kepada calon mempelai, orang tua calon mempelai wanita. Bagi Al-Fakir itu suatu prestasi yang luar biasa. Orang begitu banyak mengantarkan beliau. Bahkan perangkat desa, pejabat di desa tersebut ikut mengantarkan. Apa kata Al-Fakir yang menyebabkan seperti ini? Al-Fakir tadinya termenung sejenak. Ternyata anak tersebut memuliakan ibunya. Jauh cerita mungkin Uwais Al-Qarni, tapi Al-Fakir melihat sendiri bahwa ada orang yang memuliakan ibunya. Dia dimuliakan di dunia ini. Bahkan akdu nikah dengan banyak orang tersebut hanya satu kali langsung. Halan qabiltu, langsung. Luar biasa. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang mau memuliakan ibunya. Hatta ibunya bukan orang yang hebat, tapi dia bangga menjadi anak dari ibu tersebut. Dia mengagung-agungkan ibunya dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh derajat seperti Uwais Al-Qarni, seperti yang diceritakan Al-Fakir pengantin tersebut. Bahkan kita bisa lebih dengan istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Terima kasih Al-Fakir atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.